Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di pembahasan tentang perkara-perkara apa saja yang diperbolehkan di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemudian nanti perkara apa saja yang tidak diperbolehkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji termasuk umroh, gitu ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin itu tentang apa yang diperbolehkan ya, terkait dengan menutup wajah ketika ada kepentingan, keperluan, misalnya debu dan sebagainya. Tapi tetap tidak diperbolehkan menutup kepala. Nah, pembahasan terkait dengan menutup wajah dan bagaimana kalau itu menutup kepala itu sudah, maka yang termasuk diperbolehkan adalah al-hijamah. Jadi yang nomor berikutnya, nomor 6 itu al-hijamah, termasuk waqat il-irqi, apa namanya kalau sekarang, fasdu, pulih, selama tidak, nah yang bagian akhir ini, selama tidak memotong rambut yang menjadi tempat berbekam itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wasta ra'si. Rasulullah SAW itu berbekam, ya, padahal beliau sedang ihram. Atau
dalam pendapat beberapa ulama itu disebut, ya, misalnya Imam Nawawi, idza aradal muhrimul hijamah li ghairi hajatin fa in tadammanat qat'a sya'rin fa hiya haramun li qat'i sya'ri wa illam tatadammanuhu jazat 'indal jumhur wa karihaha Malik. Kata Imam Nawawi, kalau seorang yang sedang ihram itu ingin berbekam, ya karena pingin saja, bukan karena kebutuhan darurat. Kalau kebutuhan darurat nanti boleh saja, nanti di saat pelaksanaan itu yang darurat itu banyak nanti ya. Fa in tadammanat qat'a sya'rin, kalau itu di dalamnya ada memotong rambut, memotong bulu, maka haram. Sehingga harus ada damnya. Tapi kalau itu di dalamnya tidak mengandung memotong rambut atau bulu, jazat 'indal jumhur. Jumhur ulama mengambil istinbat hukumnya mubah. Meskipun kalau Imam Malik, beliau masih menganggap itu makruh. Baik, itu yang keenam. Pokoknya berbekam, fasdu atau yang mirip-mirip dengan itu ya. Boleh intinya selama tidak memotong rambut. Baik, selanjutnya ya, kita akan bahas tentang apa saja yang dilarang, apa saja yang tidak diperbolehkan pada saat orang sedang ihram. Tentu kebalikan dari yang boleh. Yang boleh itu lebih banyak sebenarnya ya. Yang boleh, yang diperbolehkan tentu saja lebih banyak daripada yang dilarang ya. Kita masuk. Oh, ini masih beberapa poin masih ada ya. Beberapa poin saya ringkas saja ya. Yang boleh itu termasuk menggaruk badan, menggaruk kepala ya, boleh. Yang begitu-begitu tidak dilarang, itu tidak perlu disebut sebenarnya ya. Kemudian memakai payung bimidhollah au khima au sakfin. Jadi memakai payung, memakai ada di memakai kemah, memakai atap gitu ya. Itu intinya boleh gitu ya. Ngayuh ya boleh lah, mosok ngayuh gak oleh. Ini dibahas kadang-kadang karena memang berasal dari pertanyaan ya, pertanyaan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Karena khawatirnya itu kemudian muncul pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kita itu mempelajari larangannya saja itu sudah cukup sebenarnya. Yang lain tuh boleh. Ya, pakai henna, pakai pitek ya, selama tidak ada unsur parfum begitu ya. Dan selama tidak menutup kulit ya, kalau untuk berwudu dan sebagainya. Yang terakhir ini kalau nggak salah, oh ini
pembahasan terakhir itu darbul khodam litakdim, atau memukul pembantu kita untuk mendidik gitu ya. Maksudnya memukulnya itu untuk mendidik, bukan karena marah-marah gitu ya, bukan karena sedang bertengkar. Itu diceritakan itu sinten niki, Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Aisyah. Cuma yang cerita itu adalah Asma binti Abi Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar yang lain bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjajan hatta idza kunna bil arji fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazalna fa jalasat Aisyah ila jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jalastu ila jambi Abi Bakrin wa kanat zamalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamalatu Abi Bakrin wahidah ma'a ghulamin li Abi Bakar. Jadi kata Asma binti Abu Bakar, kami berangkat haji, memang bareng-bareng nih, hajinya Rasul itu cuma sekali saja. Hanya saja siapa yang ikut nanti tergantung siapa yang cerita kan gitu ya. Dalam cerita ini kata Asma, yang ikut ya ada saya, ya Abu Bakar, ya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika sampai di satu tempat Rasulullah SAW istirahat, kami istirahat, Aisyah duduk dekat Rasulullah SAW. Kata Asma, saya duduk dekat Abu Bakar. Nah sementara bekalnya Rasulullah SAW, perabotnya, perangkatnya, dan bekalnya Abu Bakar itu jadi satu. Yang jaga yang jaga itu adalah gulamnya Abu Bakar. Gulam itu ya tadi itu pembantu laki-laki. Pembantu laki-lakinya Abu Bakar. Fajalasa Abu Bakrin yantadhiru ayyat tali al-ghulam fatala'a wa laysa ma'hu ba'iruhu. Ya. Abu Bakar nunggu-nunggu. Endi bekale mana? Niki barang-barang kayak istirahat iki ndi. Ya, sampailah muncul siapa tadi pembantunya tadi itu, tapi ba'irnya onta yang membawa bekalnya, perabotannya Abu Bakar itu enggak ada. Faqala aina ba'iruka, maka Abu Bakar bertanya, untamun di qala adlaltuhul bariha, sik tas mau niku wau kaya ucul. Nah begitu ya, lepas ya. Faqala Abu Bakar ba'irun wahid tudliluhu, njogo unta siji kok ucul iki piye. Nah begitu ya. Fatafiqa yadribuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtasim. Maka mulailah Abu Bakar mukuli siapa tadi? Gulamnya tadi. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Artinya berarti pukulan itu pukulan yang sifatnya mendidik ya. Tapi Rasulullah SAW juga tersenyum itu juga untuk setengah mentertawai, meledek Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, ya, unzuru li hadzal muhrim ma yasna. Ya, sampean delok iki lho wong ihram haji kok murang-muring ngepuki, iku nih kan gitu ya. Itu kalau bahasanya di bahasa guyon gitu ya, bahasa guyon. Jadi muring-muringnya itu mboten nemen, tapi oleh Rasulullah SAW itu dipakai juga untuk moyoi nih bahasa Jawa itu ya, sekaligus sebenarnya mengingatkan tidak perlu terlalu emosi seperti itu. Fama yazidu Rasulullah SAW ala ayyakul unzuru li hadzal muhrim ma yasna wa yabtasim. Jadi Rasulullah SAW tidak komentar lain kecuali mengatakan itu tadi, lihatlah orang yang sedang ihram, yang dilakukan ini loh apa, sambil tersenyum. Itu artinya bahwa kalau Abu Bakar ini namanya mafhum ya. Tadi Mas Wildan tadi enggak ya, tadi sempat disinggung juga ya. Kalau mengikuti beberapa kajian, teks itu ada yang mantuk, ada yang mafhum, ada yang diucapkan, ada yang dituliskan. Nas itu ada yang bunyinya begitu, tapi ada namanya mafhum.
yang bisa kita pahami apa? Kalau ada orang mukul orang lain pada sedang ihram, tapi yang melihat Rasulullah SAW itu hanya mengatakan, lah ya wong ihram, wong sedang ihram kok ngono, sambil tersenyum, apa maknanya? Napa maknanya kira-kira? Apakah itu sampai haram? Yang dengan hukum haram itu kemudian orang harus mengeluarkan dam fidyah? Wah, iki gak oleh ngene iki. Kudu bayar fidyah. Atau hanya sekedar ya tidak harus seperti itu. Wong ihram kok adik itu tadi ya. Itu namanya mafhum. Teks itu kadang-kadang tidak bisa kita pahami apa adanya kecuali harus dipahami dengan situasinya. Itu kadang-kadang ngomong maksa memahami teks itu apa onoe. Enggak. Itu justru memberikan gambaran hukumnya itu sebenarnya samalah kalau kita komunikasi itu ya. Kalau komunikasi itu ya sama suami istri atau dengan orang lain gitu. Ketika ada pertanyaan dilontarkan tidak ada jawabannya, apakah jawabannya A atau B? Jawabannya justru yaitu tadi senyum. Itu artinya mengandung makna yang lebih fleksibel, lebih luas. Gitu. Ini terkait dengan cara memaknai gitu ya. Maka yang diinginkan dari penulis buku ini Said Sabiq itu adalah hukumnya kalau memukul itu adalah untuk mendidik. Meskipun pada saat ihram itu boleh. Karena dimasukkan dalam bab itu kan. Tapi kalau memukul itu dalam kaitannya ini sedang bertikai, bertengkar, gepuk-gepukan, tunjuk-tunjukan itu enggak boleh. Itu maksudnya begitu. Karena larangan haji itu kan ada dalam 3 kata penting yang kemudian itu dikembangkan dalam contoh-contoh gitu kan. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara. Maaf, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ya. Rafath itu meliputi semua aktivitas amalan termasuk ucapan yang kotor. Yang kotor itu nek cara gampangnya ngelicat. Nah, cara Jawa itu ya, menjurus-jurus ya perkara-perkara yang terkait dengan hubungan suami istri. Apakah itu dengan istrinya atau suaminya sendiri, apalagi dengan orang lain gitu kan ya, itu namanya rafath. Kayak semua yang menjurus, bisa ucapan, bisa amalan. Kemudian fusuk itu semua perbuatan yang dosa. Semua perbuatan dosa masuk fusuk. Kalau dosa kecil aja masuk, apalagi dosa besar, gitu ya. Masuk semua itu. Maka berkelahi, bertengkar, atau itu tadi, apalagi saling pukul-mukul, itu jelas tidak boleh. Tapi ini contohnya adalah memukul untuk mendidik, bukan untuk itu tadi, bukan untuk karena ini menganggap musuh dan sebagainya gitu ya. Baru yang terakhir itu jidal, berbantah-bantahan. Ini poin yang nomor 15, memukul tapi untuk alasan mendidik. Ini namanya apa yang bisa kita pahami dari riwayat tersebut. Yang nomor 16, qatlu dzubab wal qirat wan naml, membunuh laler, membunuh kutu, membunuh semut kalau memang itu diperlukan ya, boleh ya, sehingga oleh niku kan berburu. Meskipun itu mau disebut berburu nyamuk misalnya ya, karena saking akeh tetap dibolehkan. Itu bukan berburu yang dimaksud, yang dilarang itu ya. Kata Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyaqtulal muhrimul qiradah wal halamah, ya, wa yajuzu nas'ul qirat minal ba'iril muhrim. Jadi boleh, kata Ibnu Abbas, orang ihram membunuh kutu-kutu yang cilik sing gede, ya macam-macam, termasuk laler, semua hewan atau serangga yang mengganggu. Bukan serangga tapi membahayakan, boleh juga. Qatlul fawasikil khams wa kullama yu'zi, membunuh hewan-hewan berbahaya yang macamnya ada 5, dan setiap binatang apa saja yang memang potensial menyakiti, mengganggu. Ya. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun yuqtalna fil harami al-ghurabu wal had'ah wal aqrab wal fa'ar wal kalbul uqur. Jadi ada 5 hewan berbahaya, 5 hewan yang yaitu berbahaya. Kalau disebut oleh Rasulullah SAW, ya fasik itu kan yang keluar dari umumnya hewan gitu ya. Ini yang tidak biasa, yang luar biasa. Luar biasa termasuk luar biasa berbahayanya. Yang boleh dibunuh, ya, yang boleh dibunuh kata Rasulullah SAW fil haram, yaitu apa? Al-ghurab. Ghurab niku burung gagak. Ono anak kira burung gagak. Wal had'ah, had'ah dan yang serupa itu. Had'ah itu burung elang, termasuk nopo? Dares, pokoknya sing ngoten-ngoten niku boleh. Ya, wal aqrab, aqrab niku kalajengking. Wal fa'ar, tikus. Wal kalbul aqur, anjing gila, gitu ya. Anjing rabies, gitu ya. Nah, nanti dalam riwayat yang lain termasuk ular, gitu ya. Boleh. Baik, itu yang boleh untuk dilakukan. Meskipun konteksnya dalam nomor yang terakhir tadi adalah membunuh hewan seakan-akan seperti berburu, gitu kan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang ihram. Ya. Mahdzuratul ihram. Nah, sekarang apa saja yang dilarang? Hadzara syari'u 'alal muhrim asya' wa harramaha 'alaihi nazkuruha fi ma yali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan ya terhadap orang yang sedang berihram, ada beberapa perkara yang itu kemudian diharamkan untuk dikerjakan. 1, al-jima' wa dawa'ihi. Jadi kalau dalam pelaksanaan ibadah umroh atau haji, khususnya ketika sudah berstatus muhrim, memakai baju ihram, sedang menjalankan ibadah, maka yang pertama haram hukumnya jima', berhubungan suami istri, wa dawa'ihi, dan semua pendahuluannya, semua perkara yang bisa membawa jima, ya, termasuk omongan-omongan, ya, gitu ya, termasuk omongan-omongan, kecuali kalau sudah selesai pelaksanaan, gitu ya, atau di luar kegiatan ihram. Tapi kalau jamaah itu berangkat ya bahkan sejak dari embarkasi itu sudah pakai pakaian ihram, khususnya yang gelombang 2. Yang gelombang 2 itu sudah pakai pakaian ihram.
Yang kedua adalah iktisabus sayyiat waqtiraful ma'asi. Ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Ya. Yang ketiga al-mukhasamah ma'ar rufaqa wal khadam wa ghairuhum. Jadi musuhan, bertikai, bertengkar baik bersama orang dekat, teman, sejawat maupun termasuk pembantu dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Hukum-hukum ini tadi saya sebut sudah ya, didasarkan pada surat Al-Baqarah 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rasulullah SAW menambahkan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Gitu ya. Itu dasar hukumnya. Jelas, pokoknya semua perbuatan yang terkait dengan rafas tadi itu, terkait dengan dosa, terkait dengan bantah-bantahan, musuhan, apalagi sampai bertengkar, gitu ya. Meskipun kemungkinan untuk itu masih ada di sana. Enten mawon kemungkinan. Apa maneh gak kulino ngedepi wong sana yang temperamennya itu keras dan apalagi termasuk dengan penjaga ketertiban, polisi sana. Polisi kono kan gak ada kompromi kan gitu ya. Gak ada kompromi. Cuma kadang-kadang orang berangkat haji itu kan latar belakangnya masing-masing ya, beda-beda. Nah, nang kene biasa dadi ngapunten, biasa dadi pesuruh dan biasa jadi bawahan. Mungkin disentak ngono ya wis nglukruk ngono ya. Biasa dadi kongkonan, dikongkon rono-rono wis. Ya. Itu mungkin langsung selesai. Tapi kalau di sini modalnya biasa ngongkon, nang kene kepala dinas nang kono diatur, wah soro. Kalau perasaan itu dibawa unta, mesti jadi tukaran. Jadi saya itu pernah ketemu itu orang tukaran ya gara-gara begitu itu. Orang kulit hitam, mungkin nang desone kono, nang kampunge kono itu jadi pejabat gitu ya. Jadi menteri atau jadi apa gitu ya, disuruh pindah nggak mau. Kalau di sana itu kan untuk lancarnya ibadah, sering kita itu khususnya di Masjidil Haram, sering kita itu diminta untuk pindah. Nah golek enggon kak tepak ya dilungkas dipindah, diberseni pindah, ya kan. Kemudian buntoni pasti disuruh pindah, buntoni dalan pasti disuruh pindah. Cuma kadang-kadang orang ada yang ngotot itu jadi karena gawane teko kene iku biasa ngongkon, biasa nyeneni. Lho kok diseneni, wah wis. Enggak, niku mulai gak siap jadi bantah-bantahan. Kalau polisinya gak ada hubungannya dengan sah dan tidak sah. Siji karena menjalankan tugas, yang kedua kan gak sedang berhaji. Dia gak peduli, sentak ya sentak kan gitu ya. Tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji kena fala rafatha wala fusuqa wala jidal ya wis enggak ada artinya nanti. Itu asal hukumnya ya. Tapi Indonesia niku termasuk jamaah sing paling nurut. Ya, paling nurut Indonesia niku. Wis gak ono model macam-macam gitu ya. Mungkin 1-2 adalah, tapi secara umum jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Ya, soalnya atine akeh sing cilik timbang sing wis disentak wong prengosen nang kono wis mengkeret wis kliwis kene ngali wis. Atine akeh sing cilik timbang sing gedhe wis. Udian. Wengo ngono. Tapi kalau orang-orang dari luar
Indonesia, wataknya yang sama kerasnya itu dibelani tukaran. Wong India wedok-wedok itu belani debat wae, sing siji bahasa Arab, sing siji ya wis bahasa kono, bahasa daerah dhewe wis ngomong karepe dhewe kan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ada suami istri itu saking gak maunya pisah kan gitu ya. Saking gak maunya pisah. Padahal di sana itu ya tetap soft itu pada akhirnya akan dipisah. Bedanya kalau di Masjidil Haram itu jaraknya masih agak dekat-dekat gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi sudah jelas ada batasnya, ibu-ibu di belakang atau di satu tempat khusus tersendiri di situ. Tapi kalau di Masjidil Haram tuh kadang-kadang masih bisa campur jaraknya, nggak terlalu jauh. Nanti timbang jaraknya nggak terlalu jauh, langsung gandeng pisan ngono karepe ya. Itu yang kemudian disuruh pindah biasanya. Ada tempatnya nisa, ada tempatnya rijal gitu kan. Ya, itu yang biasanya akhirnya masuk dalam perdebatan yang diharamkan, tak boleh. Makanya enak tadi wong Indonesia nganut ya polane wedian gitu ya. Berikutnya nomor 4 adalah labsul mukhayyar, menggunakan pakaian berjahit kal qamis wal barnis wal quba wal jubah was sarawil. Kamis baju seperti ini gitu kan. Kemudian jubah, kemudian celana, kemudian kopiah dan lain sebagainya. Yang semuanya itu berjahit ya. Termasuk wa kadzalika yahrumu labsu tsaubil masbughi bima lahu raihatun thayyibah, termasuk tidak boleh juga menggunakan pakaian yang dicelup dengan wangi-wangian ya. Waduh mosok rek iku gak dikei multu gak enak, dikei multu gak oleh. Boleh ya. Kama yahrumu labsul khuffi wal hidha, sebagaimana juga haram tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki. Dan itu langsung disebut sendiri oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yalbasul muhrimul qamisa wal amamata wal barnas wal sarawil wala thawban masahu waras wala za'faran wala khuffaini illa ayyajida na'laini falyaqtahuma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi orang yang ihram tidak boleh memakai gamis, memakai sorban, memakai tutup kepala ya, memakai celana atau pakaian yang ada wangi-wangiannya, ada za'faronnya, termasuk adalah sepatu ya. Kecuali kalau mungkin ada alas kaki yang bisa dipotong, pokoknya enggak menutup mata kaki dipersilahkan gitu ya. Gitu. Khususnya ini semua, khususnya yang terkait dengan pakaian di bawah mata kaki tidak menutup kepala itu adalah yang laki-laki. Kalau yang perempuan boleh, kecuali tadi itu wangi-wangian ya, wangi-wangian tidak boleh ya. Termasuk nikob, laki-laki perempuan tuh nggak boleh pakai nikob, pakai penutup wajah itu nggak boleh malahan ya. Baik, itu tentang pakaian yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Kacamata tidak apa-apa, kacamata itu bukan pakaian, bukan apa tadi? Pakaian berjahit, ya, boleh. Ya. Tak boleh, kecuali sing beser. Pokoknya sing berkebutuhan khusus
baru boleh, ya. Ya, celana dalam enggak boleh. Ya, pokoknya sing jahit-jahitan. Ya, enggak boleh. Ini berlaku untuk laki-laki ya. Ibu-ibu tetap ya menutup aurat, tetap menutup kepala, tetap ya. Malah enggak boleh menutup wajah, niqab itu malah enggak boleh. Lah nek napa nek niku wau, napa jenenge rada beser. Nah, ini malah boleh pakai apa? Pakai pampers boleh. Ada celana kantong celana itu ada, kantong pipis itu ada. Ya. Sekali pakai kok rada bek dibuang, itu ada. Gitu. Ada seperti itu. Baik. Berikutnya akdun nikah li nafsihi aw li ghairihi bi wilayatin aw wikalah. Jadi akad nikah baik menikahkan atau dinikahkan enggak boleh, gitu ya. Baik dinikahkan atau menikahkan. Oleh karena itu wa yaqul aqdu batilan la tatarattabu alaihi atharu syar'iyyah. Karena itu akad nikahnya itu menjadi batal otomatis ya. Kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthub. Jadi orang yang sedang ihram itu menikahi enggak boleh, dinikahkan enggak boleh, juga apa namanya, melamar juga boleh, tidak boleh ya. Cuma dalam riwayat yang lain tidak melamar itu tidak masuk dalam riwayat yang lain gitu ya. Baik, itu tentang apa saja yang ya tidak boleh. Nomor 6, nomor 7, taklimul azwar wa izalatus sya'ri bil halqi awil qassi aw bi ayyati tariqatin. Motong kuku tidak boleh. Jadi kalau sudah pemakai pakaian ihram, sudah kukunya dibiarkan, tidak boleh dipotong sampai nanti sudah tahallul. Termasuk izalatus sya'ri bil halqi awil qassi aw bi ayyati tariqatin. Dengan cara apa? Dicabut, ini enggak boleh. Ya, sawaun kana sya'rur ra'si am ghairi. Ya, seperti larangan Allah yang jelas dalam surah Al-Baqarah 196, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Gitu ya. Yaitu memotong kuku dan rambut misalnya kalau itu dalam kondisi normal. Ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu misalnya ya kesandung puklek dhewe ya enggak apa-apa. Sandung kukune puklek ya enggak apa-apa. Misalnya ya. Baik. Kenapa begitu? Karena di lanjutan ayat 196 itu famangkana minkum maridhon aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya. Atau karena sakit itu akhirnya harus potong rambut tapi nanti kena dam gitu ya, kena dam, kena fidyah. Baik. Berikutnya yang tidak boleh lagi at-tatayyub fi tsaubi awil badani sawaun akana rajulan awim ra'atan. Jadi memakai wangi-wangian untuk pakaian atau untuk badan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, ini saya kira sudah menjadi pengetahuan yang umum ya. Nah, baik. Atau labsus tsaubi masbughan bima lahu raihatun thayyibah. Jadi memakai pakaian yang dicelupkan
kepada wangi-wangian ya padha mawon. Tidak pakai wangi-wangian ketika ketika ini pakaian itu kering, tapi ketika pakaian itu sedang dicuci basah dicelupi wangi-wangian juga tidak boleh. Baik. Kemudian berburu dan makan hewan buruan ya, itu jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 96, "Wa halal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Surah Al-Maidah ayat 96. Jadi selama ihram hewan buruan, khususnya hewan buruan itu maksudnya hewan buruan yang ada di darat. Ya. Kalau ada di laut boleh. Mangan iwak niku mboten diburu, nek gak buru gak iso cekel. Ya. Gitu. Kalau hewan laut boleh. Kalau hewan darat tidak boleh. Hewan buruan lho nggih. Dadi hewan ternak. Gak oleh hewan buruan lah ya, enggak boleh hewan buruan terus nanti pahamnya semua macam hewan. Hewan ternak boleh, ayam, apa lagi? Kambing, sapi boleh, ya. Baik, itu kurang lebih ya, apa namanya, perkara-perkara yang dilarang. Ya, sementara itu jadi wawasan dulu. Kok mesti nek kate budal mesti ngapalno maneh. Soale jarake ngajine ambek budale niku kesuwen gitu ya. Akhire engko kari budale kari laline kan gitu ya. Padahal serangkaian doa, serangkaian bacaan itu juga harus dihafal. Ya supaya lebih baik, lebih sempurna. Meskipun ente sing gampang wis tak sampean pokoke tawaf wae gak usah maca apa-apa wis sah. Nggih nek ngomong sah sae, tapi nek mosok rek nek jare guyonane wong-wong niku ya. Entenine tahunan bayare larang tutuk kono mek tawaf tok kadek muni apa-apa kan ngono ya. Karena itu kemudian hafalan doa itu ya sebaiknya mana yang pokok itu dihafalkan, mana yang sunnah-sunnah ya berarti tetap dibaca dari hafalan yang sudah kita miliki gitu, biasanya begitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakniki niku tambah enak budal niku. Mangan niku yo enak, terus tak kepikiran jajan mangane wis jangkep. Ya. Kate jajan niku lho wetenge wis tak kamot. Kate jajan. Padahal ya sakjane nek jajan niku kepingin. Gitu. Nek jajan kepingin. Nah, paling boten kan ngrasakno oh iki masakane Pakistan, iki masakane Uzbekistan, iki masakane Turki, ini masak. Ya. Mari kono nek ketemu ambek wong budi Turki utawa wong Pakistan nggo kacang. Bareng didukno ngene ya dikei. Iki model kacang opo ini. Bareng dirasakno dicokot ya rasane sepok. Ya. Encene Indonesia panganan enak-enak. Saestu kacang-kacangan model kono rasane wis rasane sepok alot ngene kan. Ngono iku koyo enak ae mangan. Wong Indonesia, kacang Indonesia niku enak, kacang Indonesia niku. Saestu. Bu kacange, bu marninge jagung, bu wis enak nang kene. Nang kono niku wis kaya teko lemah langsung niku lho. Dari tanah itu pokoknya langsung kayak dipanen wis ana lemah-lemah titik. Ngono iku ambek wong kene dipangan. Ya padahal yo anyep kan rasane nek ilat kula lho, ilat kadung biasa enak ya. Untuk ketemu ngono. Oh, Indonesia itu ternyata
luar biasa makanan panganan. Cuma kau nok sing gowo. Ngene mang aku nek gowo kan iso dikekno rek aku gak gowo. Nang kene wis budal gak gowo macem-macem ya. Gowo abon tok. Gak ono liyane ambek mie ngono. Ngomong Indonesia kan gowo abon, gowo mie, terus sing digoleki gowo rokok wis rokok isak maine. Rokok pirang-pirang slop ngono kurang. Ngapa? Lho ya napa sampean niku? Wes. Oh niku tilpun-tilpunan ambek koncone sing sik tas teko. Rokok wis entek jare. Koncone sik tas teko dipuarani. Ya engko wis. Marani itu njoko gak siji sak slop. Ning kono nang kene 20.000 nang kono 100.000 turutan. Didol. Andalane wong Indonesia niku nggawa rokok. Ya, awak rokok. Kalau orang dari negara lain itu bawa cemilan itu tadi. Cemilan. Ya. Bawa cemilan. Ayo sampean tuku kacang kono ono sing enak, kecuali nek wis dibumboni. Ono enak. Kacang iki iku wis dikai tambahi bumbu-bumbu enak. Nah, asline kono ya biasa, enakan kacang kene. Oke. Camilan sini itu lebih masakan. Kalau masakan bumbu memang dari mana? Pakistan atau India itu lebih ini ya, lebih berani dengan bumbu yang macam-macam, gitu ya. Yang wong Arab kadek bumbu wis dibakar ngoten tok mawon. Wis bisa ikut dipangan. Enggak ada bumbu macam-macam. Makanya kalau pas kapan itu ada syekh dari Palestina datang ke sini kalau ke Ramadan, ya dikasih menu Indonesia rawon ke Arab. Ya. Arab apa wis? Kambing dibakar, diopen, wis ngoten tok, dioven tok wis. Kadek dikai bumbu macam-macam wis ngono iku enak jare wong kono. Aduh, kene apa maneh nang pundi? Sumatera. Nang Sumatera iku bumbune tok sing akeh. Iwak-iwak teri ngene bumbune akeh katanya. Oh iya menang bumbu. Dimangan bumbu nang kene. Ya mungkin agak sedikit dekat dengan orang mana? India atau Pakistan itu ya. Mungkin karena itu bumbunya yang kuat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih pembahasannya tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tinggal nanti apa saja konsekuensinya kalau perkara-perkara yang tidak diperbolehkan itu kok dikerjakan, ya. Nah, di situ nanti damnya atau fidyahnya itu bertingkat-tingkat. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang ya tentang apa saja dam, fidyah, ya. Kalau orang melanggar larangan-larangan selama melaksanakan ibadah umroh atau haji atau istilahnya selama berihram, ya. Jadi mulai membayar sampai hajinya batal, tidak sah. Itu yang paling berat nanti begitu. Nah, kalau nanti itu sampai batal ya wis atau kain itu opo-opo kan gitu ya. Nah, gitu. Harus mengganti lagi. Baik, itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang singkat kali ini. Di pertemuan akan datang kita akan bahas apa saja hukuman, apa saja fidyah, apa saja dam yang harus dipenuhi oleh mereka yang melanggar larangan-larangan ibadah haji.
Sing penting mantun belajar sinau niki ndonga ya apa iso budal gitu nggih. Karena nek maca berita niku tukang pijet akhirnya naik haji. Tukang pijet profesine mek tukang pijet urut tapi memang duwe niat nyelengi titik budal. Yang bayarannya akeh gurung karuan budal. Ya, karena itu terkait dengan keinginan. Kalau kita punya keinginan, bahkan orang yang kelihatannya tidak mampu pun bisa berangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma tetap gitu kudu siap-siap. Nah, siap-siap itu tergantung setiap orang itu punya napa nggih? Punya ukuran takarannya sendiri-sendiri. Sehingga Allah mengatakan di ayat 197 itu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini ada dua kalimat yang kelihatannya masih putus. Karena kalimat pertama itu perintahnya kepada orang Yaman berangkat haji gak sangu apa-apa. Sangu duit mboten, sangu apa? Panganan mboten, sangu gak sangu apa-apa. Lah ya apa sampeyan wis gampang kok. Ya. Akhirnya gampang itu minta-minta gitu ya. Minta-minta. Karena dia tawakal, saya bertawakal kepada Allah, itu gak nggowo belas. Akhirnya minta-minta. Turunlah ayat ini. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Nah saiki wong Indonesia niku bekale luwe-luwe. Saking akeh mari ngono enten visa reguler, enten visa mujamalah namanya. Mujamalah niku ya apa terjemahane? Nggih, visa mergo diundang teko kono. Namanya haji furoda atau haji ini undangan. Wah, itu ratusan juta. Ya, saking akeh bekale. Ya, nggone cide. Kayak Mbak Jam nggone kan gak ado-ado ya. Ya teko tempat pelaksanaan ya. Bayari larang. Tapi ayat berikutnya bunyinya fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maksudnya nopo? Gaya haji itu dikongkon bekal apa maneh gaya nang akhirat. Maka kalau dihitung bekal yang terutama adalah takwa. Ngoten. Wong kadang gaya haji itu disiapno sakmono akeh. Ya, gaya akhirat lali kan itu ya. Karena ada orang yang menyiapkan bekal itu sebenarnya yang disiapkan hanya bekal dunia. Ya. Bekal takwanya tidak muncul. Makanya tidak heran dilu berangkat pas ditekani KPK sik berangkat kan ya. Kan begitu ya. Parani KPK ini ku sik umroh ya wis nek ngono dinteni mari umroh ngono ya. Ah iki sing repot niku ya. Itu. Ya bekale mesti ono cuma ngene ku wau. Yaitu bekal dunia itu. Maka kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Gitu ya. Sementara demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.